Halo semuanya, balik lagi bareng Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia, ya. Sebelum kita mulai, Momo mau lihat nih, seberapa banyak sih keluarga online Momo yang hadir hari ini? Coba absen dulu, tulis nama dan asal kota kalian di kolom komentar, dan jangan lupa ketik hadir. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, ya. Supaya kamu gak ketinggalan setiap cerita seru, inspiratif, dan penuh makna dari Momo. Siap? Kalau sudah, yuk kita masuk ke ceritanya. Hari ini Momo mau ajak kalian menyelami kisah yang bikin emosi campur aduk. Sebuah cerita tentang pengorbanan, harga diri, dan balas dendam yang elegan. Dengan judul yang panjang dan menusuk ini, mertuaku tega permalukan ibuku di hari pernikahanku karena tahu besarnya keluarga miskin. Mereka tak tahu sebenarnya aku dan keluargaku adalah pemilik saham terbesar di perusahaan tempat keluarga mereka bekerja. Langsung ku batalkan pernikahan itu dan ku buat mereka syok. Siapkan diri kalian, karena kisah ini benar-benar tidak terduga. Yuk, kita mulai. Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Di balik gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, ada kehidupan yang bergerak dalam tempo berbeda. Di sebuah kafe sederhana di kawasan Jakarta Selatan, di antara hiruk-pikuk pekerja kantoran yang tergesa-gesa, duduklah seorang wanita muda bernama Rifa. Usianya baru 26 tahun, namun sorot matanya menyimpan kedewasaan yang tak biasa. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans usang, jauh dari kesan glamor seorang pewaris tunggal Bintang Group, salah satu perusahaan holding terbesar di Asia Tenggara. Rifa sengaja menyamar. Ini adalah bagian dari misi yang diberikan ayahnya, Pak Dirgantara. Ayahnya sudah lelah melihat Rifa didekati pria-pria yang hanya tertarik pada hartanya. Cari pria yang mencintai kamu, bukan uang kita, FA, begitu pesan ayahnya. Dan Rifa menuruti. Ia meninggalkan apartemen mewahnya, mobil sportnya, dan kartu kreditnya. Ia hanya membawa uang tunai seadanya, tinggal di kos-kosan kecil, dan bekerja sebagai freelance designer. Pagi itu, Rifa sedang asyik menggambar sketsa di buku catatannya, ditemani secangkir kopi hitam. Pikirannya melayang, teringat percakapannya dengan asisten pribadinya, Rian. Rian selalu mengkhawatirkannya, takut Rifa akan mendapat masalah. Rifa, sampai kapan kamu akan pura-pura seperti ini? Kamu itu direktur utama Bintang Group, bukan seniman jalanan, kata Rian dengan nada frustrasi di telepon. Ini bukan pura-pura, Rian. Ini hidup yang aku pilih. Aku ingin tahu rasanya berjuang dari nol, dan menemukan seseorang yang tulus. Jawab Rifa santai. Tapi bagaimana jika ada yang mengincar posisimu di kantor? Kamu sudah terlalu lama cuti, desak Rian. Semua aman terkendali, kok. Tenang saja. Ayahku juga mendukungku, Rifa meyakinkan. Saat itulah, pintu kafe terbuka, dan seorang pria muda masuk. Rambutnya disisir rapi, dengan wajah lelah namun memancarkan aura kebaikan. Ia mengenakan seragam kasual dari sebuah perusahaan, yang Rifa kenali sebagai logo perusahaan marketing di bawah naungan Bintang Group. Namanya Danang. Ia memesan kopi dengan suara lembut. Saat sedang menunggu, Danang mengambil ponselnya dari dalam tas. Namun, tangannya yang lelah tak sengaja menyenggol cangkir kopi yang baru saja disajikan, hingga tumpah membasahi seragamnya. Wajahnya langsung memerah karena malu dan kesal. Ya ampun, ceroboh sekali sih. Gerutunya pada diri sendiri, sambil buru-buru mengambil tisu. Rifa, yang melihat kejadian itu, tidak bisa tinggal diam. Tanpa ragu, ia bangkit dari kursinya. Tidak apa-apa, biar saya bantu, katanya sambil memberikan beberapa lembar tisu bersih. Danang mendongok, matanya yang indah beradu pandang dengan mata Rifa. Ada kehangatan di sana. Terima kasih banyak, ucap Danang pelan. Maaf, jadi merepotkan. Tidak merepotkan sama sekali. Lain kali hati-hati, ya, Rifa tersenyum tulus. Dari percakapan singkat itu, obrolan mereka mengalir. Rifa menawarkan Danang untuk duduk bersamanya, dan Danang mengangguk ragu-ragu. Mereka membicarakan hal-hal ringan, mulai dari pekerjaan, hobi, hingga cita-cita. Rifa terpesona. Di hadapannya, Danang adalah sosok yang apa adanya, tidak dibuat-buat,
dan ceritanya tentang perjuangan hidupnya sebagai anak sulung yang harus membantu keluarga terdengar begitu tulus. Aku bekerja di bagian marketing di Bintang Group, cerita Danang dengan bangga. Rifa terdiam sejenak. Matanya memancarkan sedikit geli. Oh, Bintang Group? Perusahaan yang besar? Ya, katanya pura-pura kagum. Iya, tapi gaji staf seperti aku ya pas-pasan. Mbak, semua buat bantu orang tua dan adikku, Budi. Budi juga kerja di sana, tapi dia lebih senior. Danang menjelaskan, tanpa sedikit pun tahu bahwa di hadapannya adalah putri dari pemilik Bintang Group itu sendiri. Danang melanjutkan ceritanya tentang bagaimana ibunya, yang sangat materialistis, selalu mendesaknya untuk mencari wanita kaya. Katanya sih, biar bisa angkat derajat keluarga. Ucapnya dengan nada sedih. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menikah dengan orang yang baik dan tulus. Seperti kata ayahku. Hati Rifa tersentuh. Ternyata, ia dan Danang punya pemikiran yang sama. Ia menemukan apa yang selama ini ia cari, ketulusan dan kesederhanaan. Seminggu berlalu. Pertemuan di kafe itu berlanjut menjadi kencan-kencan sederhana. Mereka menikmati makan malam di warung tenda, berjalan-jalan di taman kota, dan saling bercerita tentang mimpi-mimpi mereka. Rifa benar-benar jatuh cinta pada Danang yang apa adanya. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di bangku taman, Rifa memberanikan diri untuk menggenggam tangan Danang. Danang, aku tahu kita belum lama kenal. Tapi aku serius denganmu. Maukah kamu menjadi kekasihku? Tanyanya dengan tatapan penuh harap. Danang tersenyum. Senyum yang membuat hati Rifa menghangat. Iya, Rifa. Aku mau, jawabnya pelan. Di balik kebahagiaan itu, Rifa merasakan sedikit kegelisahan. Ia belum memberitahu Danang siapa dirinya. Ia masih ingin menikmati momen indah ini, momen di mana ia dicintai bukan karena statusnya, melainkan karena dirinya sendiri. Ia tahu, suatu saat nanti ia harus mengungkapkannya. Namun, ia berharap saat itu tiba, cinta Danang sudah cukup kuat untuk menerima kenyataan pahit itu. Sementara itu, di rumah Danang, ibunya, Bu Rosa, terus mengomel. Danang, sampai kapan kamu mau pacaran sama wanita biasa itu? Apa sih yang bisa dia kasih ke keluarga kita? Kamu itu tampan, pintar. Kamu harusnya dapat yang lebih baik. Danang hanya terdiam. Ia tidak ingin berdebat. Ia hanya ingin cintanya diterima apa adanya. Sama seperti Rifa yang menerima dirinya. Namun, ia tidak tahu bahwa kerikil tajam sudah menunggu di depan mata. Kerikil itu bukan hanya akan menyakitinya, tetapi juga akan menghancurkan segalanya. Dan semua itu bermula dari satu rahasia besar yang disembunyikan Rifa. Hubungan Rifa dan Danang semakin serius. Setelah 3 bulan bersama, Rifa merasa inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh. Ia mengajak Danang makan malam romantis di sebuah warung soto langganannya. Di tengah obrolan santai, Rifa mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil dari sakunya. Danang terkejut. Di dalamnya, bukan cincin berlian mahal, melainkan cincin perak sederhana dengan ukiran nama mereka. Danang, kata Rifa, suaranya bergetar. Aku tahu aku bukan wanita kaya. Aku tidak punya mobil mewah, dan aku hanya seorang freelance designer dengan penghasilan pas-pasan. Tapi aku punya cinta yang tulus dan hati yang hanya untukmu. Maukah kamu menikah denganku? Mata Danang berkaca-kaca. Tanpa ragu, ia mengangguk. Ya, Rifa. Aku mau. Keduanya berpelukan, tidak peduli dengan keramaian di sekitar mereka. Kebahagiaan itu terasa begitu murni. Kabar baik itu disambut bahagia oleh Ibu Rifa, Bu Ratna, yang selama ini telah mengikuti kisah cinta anaknya. Bu Ratna, seorang wanita yang sederhana dan bijaksana, langsung mengajak Rifa untuk segera bertemu dengan keluarga Danang. Ibu ingin melihat sendiri, pria yang berhasil menaklukkan hati putri kesayangan ibu, katanya dengan senyum tulus. Namun, di rumah Danang, kabar itu disambut dengan respons yang sangat berbeda. Bu Rosa, ibu Danang, langsung melontarkan kekesalan. Apa? Menikah? Dengan wanita miskin itu? Kamu ini sudah gila, Danang. Gaji kamu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi kalau menikah dengan wanita kere seperti dia. Budi, adik Danang, ikut menambahkan.
Betul, Mas. Dia itu cuma freelance designer. Kalau lagi sepi proyek, mau makan apa? Seharusnya Mas menikah dengan atasan di kantor yang kaya raya, biar kita semua kecipratan. Danang sedih. Ia mencoba menjelaskan betapa tulusnya Rifa, namun kata-katanya tidak didengar. Akhirnya, ia membujuk keluarganya untuk setidaknya bertemu dengan keluarga Rifa. Kita lihat saja dulu, Bu. Kalau tidak cocok, kita bisa bicarakan lagi, bujuk Danang. Hari yang dinanti pun tiba. Pertemuan keluarga diadakan di rumah Danang, sebuah rumah yang lumayan besar, mencerminkan status keluarga yang merasa sudah berada. Keluarga Rifa datang dengan mobil sewaan yang terlihat biasa saja. Bu Ratna mengenakan kebaya sederhana, dan ayah Rifa, Pak Dirgantara, memakai kemeja batik yang sudah agak pudar. Mereka disambut dengan tatapan meremehkan oleh Bu Rosa dan Budi. Hanya ayah Danang, Pak Tono, yang menyambut mereka dengan senyum ramah. Silakan masuk, ucap Pak Tono hangat. Terima kasih, Pak, jawab Pak Dirgantara. Saat duduk, suasana menjadi canggung. Bu Rosa langsung melancarkan interogasi. Jadi, Mbak Rifa ini kerjanya apa, ya? Danang bilang freelance. Pasti penghasilannya tidak menentu, kan? Tanyanya dengan nada sinis. Rifa, yang sudah terbiasa dengan pertanyaan seperti ini, menjawab dengan tenang. Iya, Bu. Saya memang freelance designer. Tapi alhamdulillah, penghasilannya cukup untuk hidup sederhana. Cukup untuk hidup sederhana, ya? Gumam Bu Rosa, menyindir. Zaman sekarang, hidup sederhana itu susah, loh. Apalagi kalau sudah punya anak. Budi, yang selama ini diam, ikut menyela. Iya, Bu. Lebih baik cari yang mapan. Seperti saya, kan kerja di Bintang Group, sudah jelas gajinya, tunjangan, dan bonusnya. Ia melirik Rifa dengan tatapan sombong. Beda sama freelancer yang masa depannya tidak jelas. Rifa menahan senyumnya. Ia tahu Budi bekerja di perusahaannya. Ia tahu Budi adalah seorang staf yang seringkali bermalas-malasan dan mengeluh tentang gajinya. Namun, ia diam. Ia hanya membiarkan Budi dan Bu Rosa terus berkoar-koar. Ibu Rifa, Bu Ratna, yang merasa anaknya diinjak-injak, mencoba mendinginkan suasana. Hidup itu bukan cuma tentang uang, Bu. Yang penting anak-anak bisa bahagia, katanya dengan lembut. Bahagia? Bahagia tidak bisa beli beras. Begitu? Bahagia itu butuh uang, Bu. Lihat saja Danang dan Budi, saya sekolahkan mereka tinggi-tinggi, agar bisa dapat pekerjaan bagus di perusahaan besar seperti Bintang Group, jawab Bu Rosa dengan suara lantang. Suasana semakin tegang. Danang merasa sangat malu dan tidak nyaman. Ia menatap Rifa, dan Rifa hanya mengangguk, seolah mengatakan, tenang saja. Rifa memegang tangan Danang di bawah meja, mencoba memberikan kekuatan. Setelah pertemuan yang penuh drama itu berakhir, keluarga Rifa pamit pulang. Di perjalanan, Bu Ratna bertanya pada suaminya. Apa tidak sebaiknya kita beritahu saja siapa kita sebenarnya? Pak, Ibu tidak tega melihat Rifa direndahkan seperti itu, katanya. Pak Dirgantara tersenyum. Biarkan saja, Bu. Mereka belum tahu siapa yang mereka hadapi. Kita lihat saja sampai mana kesombongan mereka. Sementara itu, di rumah Danang, badai besar sedang menerpa. Bu Rosa langsung menarik Danang ke kamar. Pokoknya ibu tidak setuju. Kamu harus putuskan wanita itu. Ibu sudah siapkan calon yang lebih baik, anak dari pemilik toko emas di sebelah. Danang menggeleng. Tidak, Bu. Aku mencintai Rifa. Aku tidak akan menikah dengan orang lain. Cinta, cinta. Cinta tidak bisa beli beras. Danang, dengarkan ibu. Jangan sampai kamu menyesal, bentak Bu Rosa. Budi menyela. Lagi pula, Mas, wanita itu terlalu sombong. Dibilang hidup sederhana, tapi mobilnya saja sewaan. Jelas-jelas cuma mau sok-sokan. Danang merasa terhimpit. Di satu sisi, ia mencintai Rifa. Di sisi lain, ia tidak ingin mengecewakan keluarganya. Namun, ia tidak tahu bahwa semua drama dan penghinaan ini akan menjadi awal dari kehancuran keluarga yang dipujanya.
Rifa sudah melihat semuanya dan hanya menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Meskipun Bu Rosa terus mengancam dan melarang, Danang tetap teguh. Ia percaya pada cintanya pada Rifa. Akhirnya, dengan berat hati dan syarat-syarat yang menyakitkan, Bu Rosa menyetujui pernikahan itu. Ia memaksa Rifa untuk memberikan uang mahar yang besar, yang dengan mudah dipenuhi oleh Rifa dari simpanan pribadinya, padahal ia bisa saja meminta jauh lebih dari itu pada ayahnya. Persiapan pernikahan dimulai, namun dengan suasana yang tidak menyenangkan. Rifa dan Danang merencanakan pernikahan sederhana, tetapi Bu Rosa mengambil alih. Ia bersikeras menggelar pernikahan mewah di sebuah hotel bintang 5, dengan tamu-tamu penting dari relasi bisnisnya. Alasannya satu, untuk menunjukkan bahwa putranya tidak menikah dengan wanita kere. Di sisi lain, ia berulang kali mengingatkan Rifa dan keluarganya agar tahu diri dan jangan bikin malu. Malam midodareni tiba. Rifa, Danang, dan keluarga mereka berkumpul. Bu Rosa menyambut semua tamu dengan senyum lebar, memamerkan perhiasan yang ia kenakan. Ia menyapa setiap tamu penting dengan penuh keramahan, tetapi ketika tiba giliran keluarga Rifa, ia hanya bersikap dingin. Ia bahkan tidak memperkenalkan keluarga Rifa pada tamu-tamu lainnya. "Oh, itu keluarga besan saya," bisiknya pada salah satu tamu, sambil melirik Rifa dan keluarganya dengan tatapan jijik. "Mereka cuma orang biasa. Jangan terlalu pedulikan mereka." Ibu Rifa, Bu Ratna, menahan sakit hati. Ia mencoba tersenyum, tetapi air matanya hampir tumpah. Ayah Rifa, Pak Dirgantara, hanya bisa menggenggam tangan istrinya, mencoba menenangkan. Rifa, yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali membuka identitasnya saat itu juga, tetapi ia tahu bahwa rencana besarnya akan lebih memuaskan. Ia hanya bisa menatap ibunya dengan tatapan penuh penyesalan. Hari pernikahan tiba. Hotel bintang 5 itu dipenuhi dengan tamu-tamu berpakaian mewah, para pebisnis besar, dan relasi-relasi penting dari keluarga Bu Rosa. Rifa, yang mengenakan gaun pengantin sederhana namun pas di badannya, terlihat menawan. Di sampingnya, Danang, yang mengenakan setelan jas yang indah, memancarkan ketampanan yang luar biasa. Di tengah acara, Bu Rosa naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon dan mulai memberikan pidato sambutan. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang sudah hadir," katanya dengan suara lantang. "Hari ini adalah hari yang paling bahagia untuk keluarga kami, karena putra saya, Danang, menikah. Dan saya sangat bersyukur, karena kami sudah menjadi keluarga besar. Sayangnya, tidak semua keluarga yang hadir di sini bisa saya sebutkan satu persatu, karena ya, ada beberapa dari mereka yang tidak selevel dengan kita." Semua mata tertuju pada Bu Rosa. Ia tersenyum sinis, lalu menunjuk ke arah tempat duduk keluarga Rifa. "Seperti yang kalian lihat, keluarga besan kami, ya, beginilah adanya. Saya harap mereka bisa tahu diri dan tidak membuat malu keluarga kami di depan tamu-tamu penting." Seisi ruangan hening. Rifa, yang berada di dekat panggung, membeku. Ia melihat ibunya, Bu Ratna, tertunduk malu, mencoba menahan air mata yang sudah tumpah. Wajahnya memerah, dan tangannya bergetar. Hati Rifa hancur. Ini bukan lagi soal dirinya, tapi harga diri ibunya yang dipertaruhkan. Ayah Rifa, Pak Dirgantara, bangkit dari kursinya, wajahnya sudah memerah menahan amarah. Budi, yang berdiri di samping Bu Rosa, hanya terkikik geli melihat Rifa dan keluarganya menjadi bahan tawaan. Rifa tidak tahan lagi. Pengorbanan ibunya, cintanya, dan ketulusannya diinjak-injak begitu saja. Ia melangkah maju, tangannya mengepal, dan matanya memancarkan kemarahan yang membara. Ia mengambil mikrofon dari tangan Bu Rosa, yang terkejut melihat keberanian Rifa. Seisi ruangan kembali hening, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Rifa memandang Bu Rosa dan Budi dengan tatapan dingin, lalu ia memandang ibunya yang sedang menangis, dan ia tahu, saatnya sudah tiba. Ia tidak akan membiarkan ibunya dihina lagi. Rifa memegang mikrofon dengan erat, tatapan matanya menusuk Bu Rosa yang masih berdiri di sampingnya. Suasana yang tadinya hening kini terasa mencekam. Danang, yang berdiri di panggung di antara mereka, hanya bisa memandang Rifa dengan bingung.
Ia tidak mengerti mengapa Rifa mengambil mikrofon, atau mengapa tatapannya begitu dingin. Rifa menarik napas dalam-dalam. "Terima kasih, Bu Rosa, atas sambutannya," ucapnya. Suaranya terdengar tenang namun tegas, membuat seisi ruangan semakin penasaran. "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang telah hadir di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi saya dan Danang." Ia menoleh ke arah Danang, tatapannya melembut. Danang membalas tatapan itu, seolah bertanya apa yang sedang terjadi. Rifa menatapnya sejenak, lalu kembali menatap tamu-tamu yang hadir. "Seperti yang dikatakan Bu Rosa tadi, ada beberapa dari kita yang tidak selevel," lanjut Rifa, mengulangi kata-kata Bu Rosa dengan penekanan yang jelas. "Mungkin itu benar. Saya dan keluarga saya memang tidak selevel. Kami tidak selevel dengan keluarga yang rela mempermalukan orang lain demi gengsi, tidak selevel dengan keluarga yang mengukur harga diri dari uang, dan tidak selevel dengan keluarga yang memperlakukan besannya seperti sampah." Wajah Bu Rosa langsung memucat. Budi, yang tadinya tersenyum sinis, kini terdiam, matanya melebar. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Mereka tidak menyangka bahwa pengantin wanita yang terlihat biasa saja itu berani melontarkan kata-kata setajam itu. Danang terkejut, tangannya mencengkeram jasnya, hatinya berdebar tak karuan. "Dengan segala hormat, dan di hadapan semua tamu yang terhormat di sini," lanjut Rifa, suaranya bergetar menahan amarah, "saya, Rifa Dirgantara, membatalkan pernikahan ini." Danang membelalakan mata, air mata langsung mengalir di pipinya. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Rifa, apa yang kamu bicarakan?" bisiknya, mencoba meraih tangan Rifa. Namun, Rifa mengabaikan tangannya. Ia menatap lurus ke arah Bu Rosa dan Budi, yang kini terlihat sangat panik. "Saya tidak bisa membangun keluarga dengan orang yang tidak menghargai ibu saya. Saya tidak bisa menikahi putra dari seorang ibu yang tega menginjak-injak harga diri besannya sendiri." "Rifa, apa-apaan kamu ini? Jangan main-main," bentak Bu Rosa, mencoba merebut mikrofon, namun Rifa menghindar. "Ini bukan main-main, Bu Rosa," jawab Rifa dengan nada dingin. "Ini adalah kenyataan. Anda sudah berhasil mempermalukan ibu saya, sekarang giliran saya yang mempermalukan Anda." Danang, yang sudah tidak bisa menahan perasaannya, menangis tersedu-sedu. Ia tahu, pernikahan impiannya hancur. Bukan karena ia tidak mencintai Rifa, tetapi karena perlakuan buruk ibunya. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang terlihat sangat berwibawa, salah satu tamu penting dari relasi bisnis Bu Rosa, bangkit dari kursinya. "Rifa Dirgantara? Apakah kamu putri dari Pak Dirgantara, pemilik Bintang Group?" tanyanya dengan suara ragu-ragu. Rifa tersenyum sinis. "Saya rasa, pertanyaan Bapak akan terjawab setelah saya selesai berbicara." Ia kembali menatap Bu Rosa dan Budi. "Anda mengatakan bahwa keluarga saya tidak selevel dengan Anda? Anda mengatakan bahwa saya hanyalah freelance desainer miskin yang tidak punya masa depan." Rifa tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat menyeramkan. "Budi, kamu bekerja di Bintang Group, kan? Kamu tahu siapa pemiliknya?" Budi terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Rifa, lalu menatap orang tua Rifa yang kini berdiri dengan tegap. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Perkenalkan," kata Rifa, suaranya lantang dan penuh kemenangan. "Saya Rifa Dirgantara. Saya adalah direktur utama dan pemilik saham terbesar di Bintang Group." Seketika, ruangan yang tadinya ribut dengan bisik-bisik, kini sunyi senyap. Semua orang membeku di tempatnya. Bu Rosa terhuyung mundur, matanya melebar tak percaya. Budi jatuh terduduk di lantai, ia tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari, wanita yang selama ini mereka hina, wanita yang mereka sebut miskin dan tidak punya masa depan, adalah atasan mereka, dan orang yang paling berkuasa di perusahaan tempat mereka bekerja. Rifa menoleh ke arah keluarganya, lalu tersenyum. Ayahnya, Pak Dirgantara, mengangguk bangga. Ibunya, Bu Ratna, kini tidak lagi menunduk. Ia menatap Bu Rosa dengan tatapan tajam, seolah membalas semua penghinaan yang telah ia terima. "Saya mohon maaf kepada semua tamu yang sudah hadir," kata Rifa, suaranya kembali melembut, tetapi tetap terdengar tegas. "Acara pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan.
Silakan nikmati hidangan yang sudah disediakan. Dan untuk Bu Rosa dan Budi, saya harap kalian menikmati sisa hari ini, karena ini adalah hari terakhir kalian bisa berpesta seperti ini. Dengan kata-kata terakhir itu, Rifa berjalan turun dari panggung. Ia tidak melirik Danang sedikit pun. Ia mengambil tangan ibunya dan ayahnya, lalu berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan seisi ruangan yang masih syok, dan Danang yang terisak-isak di atas panggung, sendirian. Bu Rosa dan Budi tidak bisa berkata-kata. Mimpi mereka untuk menjadi besan dengan keluarga kaya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Mereka menyadari, hari itu, mereka bukan hanya kehilangan menantu, tetapi juga segalanya yang mereka miliki. Mereka tidak tahu bahwa hari-hari kebangkrutan yang mengerikan sudah menanti mereka di depan mata. Danang berdiri di atas panggung sendirian. Tangisnya tak bisa dibendung. Setelan jas yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan kini terasa seperti belenggu yang berat. Di bawah panggung, para tamu undangan berbisik-bisik, beberapa di antaranya menatapnya dengan tatapan kasihan, sementara yang lain dengan tatapan menghakimi. Ini adalah hari terburuk dalam hidupnya. Impian pernikahan yang sudah ia bayangkan hancur lebur di hadapan ratusan orang. Dan yang lebih menyakitkan, Rifa pergi begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Ia menoleh ke arah ibunya, Bu Rosa, dan adiknya, Budi. Mereka tidak lagi terlihat sombong seperti tadi. Wajah mereka pucat pasi, dipenuhi dengan rasa malu dan ketakutan. Bu Rosa kini hanya bisa menangis terisak-isak. Ia menyadari semua ucapannya kini telah berbalik menghantamnya. Ia tidak lagi peduli dengan Danang, ia hanya peduli dengan reputasi dan kehancuran yang akan menimpa keluarganya. Budi, yang tadinya duduk dengan kepala tegak, kini hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata siapapun. Danang melihat pemandangan itu, dan perasaannya bercampur aduk. Ada rasa sedih yang mendalam, marah, dan lega. Ia tahu, pernikahan itu tidak akan pernah bisa bahagia. Ia menyadari, Rifa tidak hanya membatalkan pernikahan untuk membalas dendam, tetapi juga untuk melindunginya dari keluarga yang toksik dan hanya peduli pada materi. Dengan langkah gontai, Danang turun dari panggung. Ia tidak mempedulikan jasnya yang mahal, ia hanya ingin pergi dari tempat itu. Ia berjalan mendekati Bu Rosa dan Budi, yang kini sedang berbisik-bisik panik. "Maafkan Ibu, Danang," kata Bu Rosa, suaranya bergetar. "Maafkan Ibu." Danang tidak menjawab. Ia menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Bu, apa yang sudah Ibu lakukan?" tanya Danang, suaranya pelan tapi menusuk. "Ibu menghina Rifa, menghina keluarganya. Dan sekarang, Ibu menyalahkan siapa?" Bu Rosa terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Budi mencoba menengahi. "Mas, kita kan tidak tahu kalau dia orang kaya. Kalau kita tahu, kita tidak akan begitu, kok." Danang tertawa sinis. "Jadi, kalau dia orang miskin, kita boleh menghinanya? Begitu? Kita boleh memperlakukan orang lain seenaknya?" Budi bungkam. Ayahnya, Pak Tono, yang sedari tadi hanya diam, kini angkat bicara. "Sudahlah, Danang, jangan ribut di sini, kita pulang saja." Mereka bergegas keluar dari hotel, menghindari tatapan para tamu undangan. Di dalam mobil, tidak ada yang bicara. Hanya suara isakan Bu Rosa yang terdengar. Danang hanya bisa menatap keluar jendela, air matanya terus mengalir. Ia tidak menangisi pernikahan yang batal, tetapi ia menangisi kebodohan keluarganya, dan cinta tulusnya yang dikhianati. Ia menyadari, ia harus membuat keputusan. Ia tidak bisa lagi hidup di bawah bayang-bayang keluarga yang tidak mendukungnya. Sampai di rumah, Bu Rosa langsung pingsan, mungkin karena syok dan malu. Budi sibuk mengurus ibunya, sementara Danang hanya bisa masuk ke kamarnya. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding, dan memandang sekeliling. Kamar itu dipenuhi dengan barang-barang mahal yang dibelikan oleh Bu Rosa, agar Danang bisa terlihat selevel dengan teman-temannya. Danang memandang barang-barang itu dengan jijik. Ia menyadari, semua barang-barang ini tidak bisa membeli kebahagiaan. Danang mengambil ponselnya. Ia membuka galeri foto, melihat foto-fotonya bersama Rifa. Foto-foto saat mereka makan soto, saat mereka berjalan-jalan di taman, saat Rifa melamarnya dengan cincin perak sederhana. Air matanya kembali tumpah. Ia tahu,
Rifa adalah wanita yang baik, wanita yang tulus. Ia tahu, Rifa tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Ia membuka kontak Rifa. Hatinya ingin sekali menelepon Rifa, meminta maaf, dan menjelaskan semuanya. Namun, ia tidak berani. Ia menyadari, semua ini adalah kesalahannya. Ia seharusnya lebih tegas pada ibunya. Ia seharusnya lebih berani membela Rifa. Ia malu. Ia merasa tidak pantas untuk Rifa. Pikiran Danang dipenuhi dengan kenangan Rifa, dan ia pun teringat pesan Rifa saat mereka pertama kali bertemu. Aku ingin tahu rasanya berjuang dari nol, dan menemukan seseorang yang tulus, katanya. Danang menyadari, ia tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan pada Rifa, pada keluarganya, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia adalah pria yang kuat dan mandiri. Ia bangkit, mengambil koper kecilnya, dan mulai mengemas barang-barangnya. Ia hanya membawa barang-barang yang paling penting, pakaian, buku-buku, dan cincin perak pemberian Rifa. Ia meninggalkan semua barang-barang mewah yang dibelikan ibunya. Ia tidak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang kemewahan palsu itu. Saat ia berjalan keluar dari kamarnya, ia bertemu dengan Budi. "Mas mau kemana?" "Ibu masih sakit." "Loh?" tanya Budi, suaranya terdengar cemas. "Aku mau pergi," jawab Danang, suaranya tenang dan tegas. "Aku tidak akan kembali sampai aku menemukan diriku sendiri." Budi mencoba menahan Danang, tetapi Danang sudah mengambil keputusan. Ia berjalan keluar dari rumah, tidak peduli dengan teriakan Budi. Ia hanya ingin memulai hidup baru, hidup yang ia pilih sendiri, tanpa campur tangan keluarganya. Ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya pada takdir yang lebih besar, dan akan membawanya kembali berhadapan dengan Rifa, di tengah-tengah rencana balas dendam yang telah Rifa siapkan. Di dalam mobil mewah yang kini terasa asing, Rifa duduk diam di kursi belakang, bersampingan dengan ayahnya. Ibunya, Bu Ratna, duduk di depan, sesekali menyeka air mata yang masih tersisa. Kemarahan di hati Rifa belum padam, namun kini bercampur dengan rasa sakit yang menusuk. Ia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, melihat ibunya dipermalukan di depan umum, atau melihat Danang, pria yang dicintainya, berdiri sendirian di atas panggung dengan setelan jas yang basah oleh air mata. "Rifa, kamu yakin dengan keputusanmu?" tanya Pak Dirgantara, suaranya tenang, namun Rifa tahu ayahnya juga merasakan amarah yang sama. "Sangat yakin, Ayah," jawab Rifa, suaranya dingin. "Mereka harus tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap perbuatan keji. Aku tidak bisa membiarkan Danang terjerumus lebih jauh ke dalam lingkungan yang merusak seperti itu." Di balik keputusan itu, Rifa juga diliputi rasa bersalah. Ia memandang keluar jendela, menatap jalanan yang basah oleh hujan, sama seperti matanya yang hampir meneteskan air mata. "Maafkan aku, Danang," bisiknya dalam hati. "Aku tahu ini sangat menyakitkan, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk membangkitkanmu." Ia percaya bahwa Danang adalah pria yang kuat dan mandiri, dan perlakuan keluarganya yang mengerikan ini akan menjadi katalis yang ia butuhkan untuk benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Sesampainya di rumah, Rifa langsung mengambil ponselnya. Wajahnya yang tegang kini kembali ke mode, direktur utama. Ia menghubungi Rian, asisten pribadinya. "Rian, batalkan semua cuti saya. Saya akan kembali ke kantor besok pagi. Ada pekerjaan penting yang harus kita selesaikan," perintahnya dengan nada dingin. "Dan kirimkan surat pengunduran diri atas nama saya dari semua grup chat dan komunitas freelance yang saya ikuti." "Ada yang bisa saya bantu, Bos?" tanya Rian, yang sudah mendengar kabar tentang insiden pernikahan yang viral di media sosial. "Tentu. Dengarkan baik-baik. Saya mau kamu periksa semua laporan kinerja Budi, karyawan Bintang Group. Saya ingin semua laporan itu dikaji ulang, dari laporan keuangan hingga kinerja harian. Saya ingin tahu, sudah berapa lama dia membolos, memalsukan laporan, dan apa saja yang telah ia lakukan di belakang saya. Semua bukti harus dikumpulkan dengan rapi," perintah Rifa. "Siap, Bos," jawab Rian, suaranya tegang. "Satu lagi," tambah Rifa. "Kirimkan tim audit internal ke perusahaan Bu Rosa. Cari celah sekecil apapun. Saya ingin semua kontrak mereka dengan Bintang Group dibatalkan.
Saya ingin mereka bangkrut. Saya tidak mau ada satupun aset yang tersisa. Rifa mengakhiri panggilan itu. Ia mengepalkan tangannya. Ini bukan balas dendam, ini adalah keadilan, gumamnya. Keadilan untuk ibuku, dan keadilan untuk Danang. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, Danang melangkah keluar dari taksi, membawa koper kecilnya. Ia menyewa sebuah kamar kos-kosan dengan uang simpanannya. Udara malam terasa dingin, namun hatinya terasa lebih dingin. Ia sendirian. Ia tahu, ia telah membakar semua jembatan dengan keluarganya. Tidak ada lagi tempat untuk kembali. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sedikit lega. Ia tidak lagi harus mendengar omelan ibunya, ia tidak lagi harus merasa malu karena adiknya yang sombong. Ia bebas. Malam itu, Danang tidak bisa tidur. Ia terus memandang cincin perak pemberian Rifa. Ia teringat janji Rifa bahwa ia akan selalu ada untuknya. Namun, kini ia sendirian. Air matanya kembali tumpah. Rifa, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu tidak memberitahuku siapa kamu sebenarnya? Bisiknya, di tengah isak tangis. Di sisi lain, kehidupan Bu Rosa dan Budi berubah 180 derajat. Setelah dipermalukan di depan umum, mereka menjadi bahan gunjingan para tamu undangan. Semua relasi bisnis yang tadinya dekat, kini menjauhi mereka. Telepon yang tadinya berdering tiada henti, kini sunyi. Pagi harinya, Budi datang ke kantor dengan wajah lelah dan pikiran kacau. Ia masih tidak percaya bahwa Rifa, wanita yang ia remehkan, adalah direktur utamanya. Sesampainya di meja kerjanya, ia menemukan sebuah surat. Surat itu berasal dari divisi HRD. Tangannya bergetar saat ia membacanya. Berdasarkan hasil audit internal dan laporan investigasi, Anda, Budi Santoso, terbukti telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan, termasuk ketidakhadiran tanpa keterangan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Anda dari jabatan Anda, terhitung mulai hari ini juga. Wajah Budi langsung pucat pasi. Ia tidak percaya dengan apa yang ia baca. Ini tidak mungkin. Ini pasti salah. Ini pasti ulah Rifa. Teriaknya, membuat semua rekan kerjanya terkejut. Saat yang sama, di rumah, Bu Rosa juga mendapatkan kabar buruk. Perusahaan catering miliknya, yang selama ini menjadi pemasok untuk Bintang Group, mendapatkan surat pemberitahuan bahwa semua kontraknya dibatalkan secara sepihak. Alasannya, ada ketidaksesuaian laporan keuangan dan kualitas produk yang tidak memenuhi standar. Semua alasan itu dibuat-buat, dan Bu Rosa tahu itu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini pasti ulah Rifa. Teriaknya, sambil melempar surat itu ke lantai. Ia merasa dunia sudah runtuh. Ia kehilangan menantu kaya, dan kini ia akan kehilangan segalanya. Bu Rosa dan Budi mencoba menghubungi Rifa, tetapi ponsel mereka sudah diblokir. Mereka mencoba menghubungi keluarga Rifa, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka menyadari, mereka sudah terjerat dalam jerat balas dendam yang elegan dari Rifa. Di sisi lain, di ruangannya yang mewah di lantai teratas gedung Bintang Group, Rifa duduk di kursi kebesarannya. Matanya memandang keluar jendela, menatap kota Jakarta yang sibuk. Di hadapannya, ada tumpukan laporan kinerja Budi yang penuh dengan catatan merah, dan laporan audit perusahaan Bu Rosa yang penuh dengan kejanggalan. Ia merasa sedikit lega, sedikit puas. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Rian, panggilnya, tanpa menoleh. Bagaimana kabar Danang? Rian, yang sudah tahu betul kemana arah pembicaraan ini, menjawab dengan hati-hati. Dia sudah keluar dari rumah, bos. Dia menyewa kos-kosan kecil di daerah Menteng. Dia juga sudah mulai mencari pekerjaan baru. Rifa mengangguk pelan. Pastikan dia tidak kekurangan apapun, tapi jangan biarkan dia tahu. Kirimkan dia hadiah, buku, makanan, apapun yang dia butuhkan, tapi secara anonim. Siap, bos, jawab Rian, tersenyum. Ia tahu, di balik wajah dingin Rifa, ada cinta yang sangat tulus untuk Danang. Rifa kembali memandang keluar jendela. Hatinya terasa sakit, namun ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak bisa menikahi Danang,
tidak sampai Danang benar-benar lepas dari pengaruh keluarganya yang toksik. Ia tahu, cinta mereka akan diuji, dan ia harus menunggu. Menunggu sampai Danang siap, dan menunggu sampai Danang menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, Danang duduk di sebuah bangku taman, di seberang kos-kosannya. Ia memandang ke atas, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa sendirian, namun juga merasa penuh harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun ia tahu satu hal, ia akan berjuang. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah pria yang kuat, pria yang tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun. Ia tidak tahu bahwa di kejauhan, Riva sedang mengawasinya, dan di dalam kegelapan, ada rencana lain yang sedang menunggu. Kehancuran itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan Bu Rosa dan Budi. Setelah Budi dipecat dan perusahaan catering Bu Rosa kehilangan kontraknya dengan Bintang Group, badai masalah mulai berdatangan tak henti. Bu Rosa yang tadinya selalu menganggap remeh orang lain, kini menjadi panik. Ia berteriak-teriak histeris di rumah, sementara Budi hanya bisa terdiam, duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Budi, apa yang harus kita lakukan? Bintang Group itu pelanggan terbesar kita. Kalau kontraknya dibatalkan, kita bisa bangkrut. Teriak Bu Rosa, tangisnya tak lagi terdengar seperti tangis penyesalan, melainkan tangis ketakutan. Budi, yang kini merasakan pahitnya kenyataan, mencoba menenangkan ibunya. Tenang, Bu. Kita masih punya pelanggan lain. Kita bisa cari yang baru. Namun, mencari pelanggan baru ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Riva, yang kini kembali mengambil alih kursi direktur utama, tidak hanya membatalkan kontrak, tetapi juga menyebarkan berita tentang kinerja buruk catering Bu Rosa melalui jalur-jalur bisnis informal. Ia memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan besar yang mau bekerja sama dengan mereka. Setiap kali Bu Rosa mengajukan proposal, ia selalu ditolak. Maaf, Bu, kami dengar ada masalah dengan kualitas produk Anda, begitu ucapan yang selalu ia terima. Bu Rosa dan Budi mulai putus asa. Mereka mencoba menghubungi relasi-relasi bisnis yang mereka banggakan, tetapi tidak ada yang mau membantu. Mereka semua menjauhi Bu Rosa, takut terkena imbas dari perseteruan dengan Riva Dirgantara yang kekuasaannya tidak mereka duga. Rumah mereka yang tadinya selalu dipenuhi tawa dan obrolan tentang kesuksesan, kini terasa sepi dan mencekam. Tagihan-tagihan mulai menumpuk. Tanpa pendapatan, mereka tidak bisa membayar gaji karyawan, utang bank, dan biaya operasional. Perlahan tapi pasti, satu persatu aset mereka mulai dijual. Mobil mewah, perhiasan, dan akhirnya, rumah besar yang tadinya menjadi simbol kesombongan mereka, kini harus dijual untuk melunasi utang. Bu Rosa, yang tadinya selalu tampil dengan perhiasan dan pakaian mahal, kini terlihat lusuh dan tidak terawat. Budi, yang tadinya selalu menyombongkan diri sebagai karyawan Bintang Group, kini hanya pengangguran yang terperangkap dalam keputusasaan. Mereka harus pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit, jauh dari lingkungan mereka yang dulu. Mereka kehilangan segalanya, harta, reputasi, dan harga diri. Ini semua gara-gara kamu, Bu, teriak Budi suatu sore. Kalau ibu tidak menghina Riva, kalau ibu tidak membatalkan pernikahan itu, kita tidak akan seperti ini. Kenapa kamu menyalahkan ibu? Ini salah Riva. Dia yang jahat. Dia yang menghancurkan kita. Balas Bu Rosa, tangisnya kembali pecah. Dia tidak jahat, Bu. Kita yang jahat. Kita yang sudah menghina orang tuanya. Kita pantas mendapatkan ini. Budi menunduk, air matanya tumpah. Aku bahkan tidak bisa mencari pekerjaan lagi, Bu. Semua perusahaan menolakku karena aku mantan karyawan Bintang Group yang dipecat tidak hormat. Sementara itu, di sebuah ruangan yang sederhana, Danang sedang melayani pelanggan. Ia bekerja di sebuah toko buku kecil. Gajinya memang tidak seberapa, tetapi ia sangat bahagia. Ia bertemu dengan orang-orang baik, membaca buku-buku yang menginspirasinya, dan ia merasa mandiri. Ia menyadari, kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari harta. Meskipun ia tidak lagi berhubungan dengan keluarganya, ia masih mengkhawatirkan mereka. Ia mendengar desas-desus tentang perusahaan catering ibunya yang bangkrut dan adiknya yang dipecat. Hatinya merasa sakit. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain,
Rifa selalu mendapatkan laporan tentang Danang dari Rian. "Bos, Danang sudah mulai bekerja di toko buku. Dia terlihat bahagia," lapor Rian. "Bagus," jawab Rifa, sambil tersenyum tipis. "Pastikan dia tidak kekurangan apapun, tapi jangan biarkan dia tahu. Kirimkan dia hadiah, buku, makanan, apapun yang dia butuhkan, tapi secara anonim." "Siap, bos," jawab Rian, tersenyum. Ia tahu, di balik wajah dingin Rifa, ada cinta yang sangat tulus untuk Danang. Rifa tahu, balas dendamnya sudah hampir selesai. Ia sudah berhasil membuat Bu Rosa dan Budi merasakan penderitaan yang sama seperti yang ibunya rasakan. Namun, ia juga tahu, ia harus berhati-hati. Rencana balas dendamnya hanyalah langkah awal. Langkah selanjutnya adalah bagaimana ia bisa mendapatkan Danang kembali setelah semua yang terjadi. Ia tahu, itu tidak akan mudah. Ia harus menunggu sampai Danang benar-benar lepas dari pengaruh keluarganya yang toksik. Ia tahu, cinta mereka akan diuji, dan ia harus menunggu. Menunggu sampai Danang siap, dan menunggu sampai Danang menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Di sebuah rumah kontrakan kecil, Bu Rosa dan Budi duduk berdua, saling menatap dengan tatapan kosong. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka kehilangan segalanya karena kesombongan dan keangkuhan mereka sendiri. Mereka menyadari, mereka telah salah. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Danang merasa hidupnya kini lebih tenang. Meskipun gajinya pas-pasan, ia sangat menikmati pekerjaannya di toko buku. Ia merasa tidak lagi terbebani oleh ekspektasi ibunya yang tak pernah puas, atau rasa malu karena tingkah laku adiknya. Ia juga seringkali menerima hadiah-hadiah anonim yang entah dari siapa. Sebuah buku langka, sekotak kue, atau bahkan sebungkus soto dari warung langganannya. Ia menduga Rifa berada di balik semua ini, tetapi ia tidak berani berharap. Setiap kali ia memikirkan Rifa, hatinya terasa sakit dan perih. Ia masih merasa malu dan tidak pantas. Sore itu, saat Danang sedang menata buku di rak paling atas, pintu toko terbuka dan bel berdering. Seorang wanita masuk. Jantung Danang langsung berdebar kencang. Ia mengenali sosok itu. Wanita itu memakai kaos polos dan celana jeans, persis seperti Rifa yang ia kenal dulu. Rifa berjalan mendekat, tatapannya lekat pada Danang. "Danang," sapanya, suaranya lembut, sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Danang terdiam. Tangannya yang memegang buku bergetar. Ia turun dari tangga dan menatap Rifa dengan mata berkaca-kaca. Ada kerinduan, amarah, dan kebingungan yang campur aduk di matanya. "Rifa," bisiknya. Mereka berdua duduk di bangku di sudut toko, di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi. Suasana hening, hanya suara bisik-bisik dari pelanggan lain yang terdengar. Danang memandang Rifa, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Rifa yang ia kenal kini adalah direktur utama Bintang Group, wanita yang memiliki segalanya. Bukan lagi Rifa si freelance desainer miskin yang ia cintai. "Danang, aku minta maaf," ucap Rifa, memecah keheningan. "Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu ini sangat menyakitkan." Danang menunduk. "Kenapa, Rifa? Kenapa kamu tidak jujur dari awal? Kenapa kamu harus berbohong?" "Aku tidak berbohong, Danang. Aku hanya menyembunyikan kebenaran," jawab Rifa, suaranya pelan. "Ayahku memintaku untuk menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Dan saat aku bertemu kamu, aku tahu kamu adalah orangnya. Aku bahagia. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan itu dengan statusku. Tapi kamu malah merusaknya dengan cara lain," balas Danang, suaranya bergetar. "Kamu membiarkan ibuku menghina keluargamu. Kamu mempermalukan keluargaku di depan umum. Dan kamu meninggalkanku begitu saja." Air matanya tumpah. Rifa menatap Danang, matanya juga berkaca-kaca. "Danang, aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus melindungimu dari keluargamu sendiri. Aku harus membuatmu menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari uang." Rifa berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Dan yang paling penting, aku tidak bisa membiarkan ibuku dipermalukan. Beliau adalah wanita yang paling berharga dalam hidupku." Danang terdiam.
Ia tahu, Rifa benar. Ia menyadari, Rifa juga korban dari keegoisan keluarganya. Ia menyadari, Rifa juga merasa sakit saat melihat ibunya dipermalukan. Ia menyadari, Rifa membatalkan pernikahan bukan karena ia tidak mencintainya, tetapi karena ia mencintai keluarganya lebih dari segalanya. Danang mengangkat kepalanya, menatap Rifa. Kenapa kamu melakukan semua ini? Apa yang kamu inginkan sekarang? Rifa tersenyum. Aku ingin kamu kembali, Danang. Tapi bukan Danang yang dulu. Aku ingin kamu kembali sebagai pria yang kuat, yang mandiri, yang sudah menemukan jati dirinya sendiri. Aku ingin kamu kembali sebagai pria yang mencintaiku apa adanya, sama seperti aku mencintaimu. Pada saat yang sama, di sebuah rumah kontrakan kecil, Bu Rosa dan Budi sedang duduk di lantai. Mereka tidak punya makanan, tidak punya uang, tidak punya harapan. Mereka kini hanya bisa mengandalkan bantuan dari tetangga sekitar yang iba. Bu Rosa memandang Budi, lalu ia teringat wajah Danang, putranya yang dulu ia hina. Ia teringat betapa sombongnya ia dulu. Ia menangis terisak-isak. Maafkan ibu, Danang, bisiknya, suaranya parau. Ibu sangat merindukanmu. Di sisi lain, Budi juga terdiam. Ia teringat Rifa, atasan yang ia remehkan. Ia teringat semua perkataannya yang sombong. Ia menyadari, Rifa tidak hanya menghancurkan karirnya, tetapi juga memberinya pelajaran berharga. Aku tahu aku salah, gumamnya, air matanya menetes. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Danang memandang Rifa, lalu ia memandang cincin perak di jarinya. Ia teringat semua kenangan indah mereka, dan ia juga teringat semua penderitaan yang ia alami. Ia tahu, Rifa adalah wanita yang baik, tetapi ia juga tahu, ada luka yang harus ia sembuhkan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Rifa. Rifa, aku butuh waktu, katanya, suaranya penuh dengan tekad. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan lukaku. Aku butuh waktu untuk benar-benar mandiri. Dan aku butuh waktu untuk memaafkan. Maukah kamu menunggu? Rifa tersenyum. Senyum yang tulus, senyum yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Ia mengangguk. Aku akan menunggumu, Danang. Aku akan menunggumu sampai kamu siap. Sampai saat itu tiba, aku akan selalu ada di sini, untukmu. Dengan kata-kata terakhir itu, Rifa bangkit dan berjalan keluar dari toko, meninggalkan Danang sendirian, tetapi kali ini, Danang tidak merasa sedih. Ia merasa penuh harapan. Ia tahu, ia masih punya cinta, dan ia tahu, ia masih punya kesempatan. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari babak baru dalam hidupnya. Rumah kontrakan kecil itu terasa dingin dan kosong. Tidak ada lagi tawa riang atau celoteh sombong yang biasa terdengar. Hanya keheningan yang mencekam, diselingi isak tangis Bu Rosa yang parau. Di hadapannya, Budi duduk terdiam, memandangi lantai yang kotor. Mereka kini tidak punya apa-apa. Harta mereka, rumah mewah mereka, reputasi mereka, semuanya hilang. Mereka kehilangan segalanya, dan yang paling menyakitkan, mereka kehilangan Danang. Budi, kenapa semua ini harus terjadi? Tanya Bu Rosa, suaranya lemah. Kenapa kita jadi seperti ini? Budi, yang tadinya terdiam, kini angkat bicara. Ini karena kita, Bu. Karena kesombongan kita. Karena kita terlalu sibuk memandang harta orang lain, sampai kita lupa bagaimana cara menghargai orang lain. Bu Rosa terdiam. Ia memandang Budi, dan ia melihat bayangan dirinya di mata Budi. Mereka berdua sama. Sama-sama sombong, sama-sama serakah, dan sama-sama kehilangan segalanya. Sore itu, Danang yang baru pulang kerja, membeli 2 bungkus nasi dan lauk seadanya. Ia mendengar kabar dari tetangga tentang keadaan keluarganya. Hatinya terasa sakit, namun ia tahu, ia harus melakukannya. Ia harus menemui mereka. Ia berjalan ke arah rumah kontrakan itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, atau bagaimana ia harus bereaksi. Ia hanya tahu, ia harus datang. Saat ia mengetuk pintu, Budi yang membukanya. Budi terkejut melihat Danang. Wajahnya yang kusam kini terlihat cerah, dan matanya memancarkan kelegaan.
Mas, kamu datang? Bisiknya, suaranya bergetar. Danang mengangguk. Iya, aku datang. Budi mempersilakan Danang masuk. Bu Rosa yang melihat Danang, langsung memeluk putranya dengan erat. Ia menangis terseduh-seduh, tangisan yang penuh dengan penyesalan dan kerinduan. Maafkan ibu, Danang, bisiknya, berulang-ulang. Maafkan ibu. Danang membalas pelukan ibunya. Air matanya juga tumpah. Ia tahu, ibunya benar-benar menyesal. Ia tahu, ibunya sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ia tidak marah lagi. Ia hanya merasa sedih. Sedih melihat keluarganya yang hancur. Bu, aku tidak apa-apa, bisik Danang, mencoba menenangkan ibunya. Aku sudah memaafkan ibu. Bu Rosa melepaskan pelukannya, menatap Danang dengan mata berkaca-kaca. Ibu tidak hanya minta maaf pada kamu, Danang. Ibu juga minta maaf pada Rifa, pada ibunya, pada ayahnya. Ibu sudah mempermalukan mereka semua. Ibu pantas mendapatkan semua ini. Budi mengangguk, air matanya menetes. Mas, maafkan aku juga. Aku sudah sombong, aku sudah menghina Rifa. Aku benar-benar menyesal. Danang memandang Bu Rosa dan Budi. Ia tahu, mereka tidak berbohong. Mereka benar-benar menyesal. Ia tahu, ini adalah saatnya untuk memaafkan. Ia mengambil 2 bungkus nasi yang ia bawa. Bu, Budi, ayo kita makan. Aku tahu, kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi kita masih punya satu sama lain. Bu Rosa dan Budi menatap nasi bungkus itu, lalu menatap Danang. Air mata mereka kembali tumpah. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan. Mereka tahu, Danang sudah kembali. Dan mereka tahu, mereka masih punya kesempatan. Meskipun mereka sudah berdamai, Danang tahu, ia tidak bisa kembali ke rumah ini. Ia tahu, ia harus tetap berjuang sendiri. Bu, aku akan bantu kalian sebisanya. Tapi kalian harus bangkit. Kalian harus cari pekerjaan, kalian harus mulai dari nol lagi. Katanya, suaranya tenang namun tegas. Bu Rosa dan Budi mengangguk. Mereka tidak membantah. Mereka tahu, Danang benar. Mereka harus berjuang. Mereka harus membuktikan bahwa mereka sudah berubah. Danang pulang ke kosannya dengan hati yang lega. Ia tahu, babak baru dalam hidup keluarganya sudah dimulai. Babak yang penuh dengan penyesalan, pengampunan, dan perjuangan. Ia juga tahu, ia harus tetap berjuang. Ia harus membuktikan pada Rifa, bahwa ia adalah pria yang mandiri. Ia harus menunjukkan pada Rifa, bahwa cintanya tidak salah. Ia tidak tahu, bahwa di kejauhan, Rifa sedang memperhatikan mereka, dan tersenyum. Di ruang tunggu kantor Rifa, Budi duduk dengan gelisah. Ia telah menunggu hampir 1 jam. Setelah insiden pengungkapan identitas yang menggemparkan, reputasi keluarga Budi hancur. Bisnis mereka bangkrut, dan mereka kehilangan semua yang mereka miliki. Sekarang, ia datang untuk memohon. Pintu terbuka dan Rifa keluar. Wajahnya tenang namun tegas, tidak ada lagi amarah yang membara di matanya. Ada apa? Tanyanya dingin. Rifa, saya mohon ampuni saya dan keluarga saya, kata Budi dengan suara bergetar. Saya tahu saya telah berbuat salah. Saya telah meremehkan kamu dan menghancurkan hati ibumu. Rifa tersenyum tipis. Budi, aku tidak butuh maafmu. Aku juga tidak butuh pengakuanmu. Ia menepuk pundak Budi. Tapi yang aku butuh adalah kamu sadar, bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Aku berharap kamu belajar dari semua ini. Rifa melangkah masuk ke dalam kantornya, meninggalkan Budi yang masih membatu di tempatnya. Setelah semua yang terjadi, Rifa menyadari bahwa balas dendamnya tidak membuatnya bahagia. Yang membuatnya bahagia adalah hidup tenang dan damai, tanpa dendam di hatinya. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa besar ia bisa menghancurkan orang lain, melainkan seberapa besar ia bisa mengendalikan diri dan memaafkan. Sementara itu, Bu Rosa dan Budi juga menjalani hari-hari mereka dengan penuh penyesalan. Bu Rosa yang dulu angkuh kini menjadi wanita yang jauh lebih rendah hati. Ia mengambil pelajaran pahit dari kejadian itu dan mencoba untuk membangun kembali hidupnya. Begitu juga dengan Budi,
Ia sadar bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Riva memilih untuk tidak menghukum mereka lebih jauh. Ia membiarkan mereka menghadapi konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Ia fokus pada pengembangan perusahaannya, yang kini semakin sukses. Kisah Riva dan keluarga Budi menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa kejujuran dan ketulusan jauh lebih berharga daripada kekayaan dan status. Akhirnya, Riva dan Danang menikah. Pernikahan mereka sederhana namun penuh cinta. Setelah Danang berhasil menjadi laki-laki yang mandiri dan berani, mereka membangun keluarga kecil yang bahagia, di mana Riva bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia hidup bahagia bersama Danang dan anak-anak mereka, meninggalkan masa lalu yang penuh dendam di belakangnya. Pesan moral dari kisah ini adalah, dendam hanya akan melukai diri sendiri. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang memaafkan dan membangun hidup yang lebih baik. Kekuatan sejati terletak pada hati yang lapang, bukan pada kekayaan atau status sosial. Halo semuanya, balik lagi bareng Momo. Apa kabar kalian?